Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wudhu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Tidak sahnya wudhu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah. Sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu, dan tidak diterima sodako yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut ini 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudhu. 1. Tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudhu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. 2. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudhu. Tidak sempurna membasuh anggota wudhu yang wajib disiram air wudhu menjadi kesalahan yang harus dihindari, karena dapat menyebabkan batalnya wudhu. Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan suatu hadis. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian yang mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. 3. Membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu, perlu juga merhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuhnya lagi, karena bisa jadi sikap was-was itu justru datangnya dari setan. 4. Boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau Sa'ad berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. 5. Menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda yang mengandung lafaz Allah merupakan suatu hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Muslim. 6. Mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin atau kentut. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad radhiyallahu berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. 7. Tertidur lalu tidak mengambil wudu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid kemudian apabila iqomat dikumandangkan dibangunkan oleh orang di sebelahnya lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi, itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Namun kalau dia sekadar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi.
8. Perhatikan istinsyaq dan istinsyar. Istinsyaq adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung. Sementara istinsyar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke hidung. Hal itu harus diperhatikan karena Nabi SAW pun pernah bersabda tentang istinsyaq dan istinsyar. Barang siapa yang berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukan dengan ganjil atau tidak genap. Hadis riwayat Imam Bukhari. 9. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagaimana orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudhu. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam. Terkadang ketika menambah-nambahkan justru itu bisa menjadi bumerang. 10. Membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudhu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran juga tentu menjadi satu kesalahan yang bisa membatalkan wudhu dan tentu juga sholat. Adapun doa yang disepakati secara syariat adalah bismillah di awal wudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, lalu ditambah dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, aku bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertobat dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang suci. Maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Sahabat yang beriman, itulah 10 kesalahan dalam berwudu yang sering dilakukan tanpa kita sadari. Semoga kita semua bisa menghindari hal-hal yang disebutkan tadi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era modern atau milenial seperti ini, memang segala sesuatunya dituntut untuk serba cepat dan praktis, mulai dari komunikasi, transportasi, bisnis, dan lain sebagainya. Bahkan, hingga ibadah sekalipun tak jarang terkena imbas dari tuntutan zaman yang serba cepat ini. Akibatnya, banyak di antara amal ibadah yang menjadi rusak dan tidak bernilai pahala. Bahkan, turut diancam siksa karena tergesa-gesa sehingga tidak benar dan tidak pula sempurna dalam pelaksanaan ibadahnya. Salah satu yang paling rentan terjadi adalah dalam berwudu. Wudu dalam istilah lugah berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudu merupakan bersuci atas hadas kecil menggunakan air dengan cara membasuh bagian-bagian tertentu menurut syariat Islam. Berwudu sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim yang akan melakukan ibadah sholat ataupun tawaf. Wudu adalah syarat sah sholat, maka bila sholat tidak wudu, otomatis sholatnya juga tidak sah. Dan kalaupun sudah wudu, namun tidak sempurna atau tidak sesuai dengan rukun wudu itu, juga bisa jadi masalah. Padahal, tiap sholat kita dituntut untuk wudhu dengan baik dan benar sesuai rukunnya. Bahkan, secara khusus, terdapat hadis yang membicarakan soal ancaman bagi orang-orang yang tidak berwudhu dengan sempurna. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Kami pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam suatu safar. Kami lalu menyusul beliau dan ketinggalan sholat, yaitu sholat asyar. Kami berwudu sampai bagian kaki hanya diusap saja. Lalu beliau SAW memanggil dengan suara keras dan berkata, 'Celakalah tumit-tumit dari api neraka.'
Beliau menyebut perkataan tersebut sebanyak 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman bin Nasir berkata, hadis tersebut adalah ancaman untuk tumit. Namun, ancaman ini berlaku juga untuk hal yang lebih dari itu. Karena jika tidak dimaafkan yang sepele seperti tumit, apalagi yang lebih besar dari itu tentu tidak akan dimaafkan. Hadis ini juga menerangkan bahwa wajibnya menyempurnakan wudhu dan perintah membasuh anggota-anggota wudhu. Apabila ada yang lalai atau menyepelekan masalah wudhu, ia akan terjerumus dalam dosa besar karena diancam dengan api neraka. Maka ketika berwudhu harus menggosoknya dengan tangan agar air dapat dengan mudah mengalir ke seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Kewajiban membasuh dengan rata anggota wudhu tidak hanya pada tumit saja, tapi juga semua bagian anggota wudhu lainnya, seperti di bawah siku, kulit di balik cincin, ataupun jam. Berwudhu dengan sempurna berlaku pada semua ibadah yang bersyarat dengannya, tentu mengikuti status dari ibadah itu. Jika ia ibadah fardu, maka tidak menyempurnakan wudhu menyebabkan dosa besar bagi pelakunya, karena kewajiban atas dirinya tidak ditunaikan secara semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.